Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini dari Tawis Saufa alias Muhammad Ridwan. THR-nya telah Miminku, Mod Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir batin. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin ucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwi. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4877-4879. Kau sama sekali bukan lawanku. Akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Dev tampak misterius dan menyimpan pedang penebas naga. Pria berjubah hitam itu menatap Dev, ekspresinya berubah lagi, dan tiba-tiba dia menyeringai dan berkata, kamu memiliki latar belakang. Ya, Dev mengangguk. Bahkan pemilik tangga ini memberimu kelonggaran, yang menunjukkan kamu punya latar belakang yang kuat. Pria berjubah hitam itu juga menyadari bahwa pemilik tangga ke langit inilah yang memberi Dev kesempatan. Bagaimana menurutmu? Apakah kau ingin pergi bersamaku? Aku akan membawamu pergi, tapi kau akan melayaniku selama 300 tahun. Dev bertanya. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, jika aku ingin pergi, aku bisa pergi sendiri. Tidak ada yang memenjarakanku. Aku memenjarakan diriku sendiri di sini. Aku bahkan memohon kepada pemilik tangga itu untuk waktu yang lama sebelum dia setuju. Dev tercengang, menatap pria berjubah hitam itu dengan tak percaya, mengapa? Mengapa kamu ingin memenjarakan dirimu sendiri? Apakah itu untuk sumber daya di dunia di dalam tangga? Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, saya tidak menyerahkan kebebasan saya demi sumber daya yang sedikit ini. Lalu kenapa begitu, senior? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu, katakan padaku, mungkin aku bisa membantumu. Pria berjubah hitam itu menatap Dev, lalu berkata, ikutlah denganku. Oke. Dev mengikuti pria berjubah hitam menuju ke bagian dalam aula. Shrio, Palmer dan lainnya sedang menunggu di aula. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan, atau di mana dia berada, tetapi Dev hanya merasakan cahaya di depannya semakin terang. Kemudian, sebuah rumah muncul di depan Dev. Rumah itu tampak sangat sederhana dan unik, dengan pintu kayu dan dua baut tembaga di atasnya. Pria berjubah hitam mendorong pintu dan masuk, dan Dev mengikutinya. Namun begitu dia masuk, Dev langsung tertegun. Dia melihat seluruh ruangan dipenuhi kain kasasutra merah muda, yang terlihat sangat hangat. Ada juga boneka kain di ruangan itu, lucu sekali. Dev tidak dapat membayangkan bagaimana seorang pria dewasa dapat tinggal di ruangan seperti itu. Namun tak lama kemudian, Dev melihat seorang wanita duduk di atas tempat tidur, mengenakan gaun berwarna merah jambu, matanya terbuka lebar, menatap keluar tanpa berkedip. Siapa ini? Dev memandang wanita itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena dia tidak merasakan ada aura dari wanita itu. Jika ada aura, Dev akan tahu bahwa ada seseorang di ruangan itu. Istriku. Kata lelaki berjubah hitam itu sambil menyodorkan bangku kepada Dev, duduklah. Dev duduk tanpa ragu-ragu, lalu bertanya, istrimu. Apakah dia sudah meninggal? Lelaki berjubah hitam itu mengangguk, dia telah meninggal selama hampir 1000 tahun. 1000 tahun. Dev terkejut. Pria berjubah hitam ini sungguh tergila-gila. Istrinya telah meninggal hampir 1000 tahun, tetapi jasadnya masih terawetkan. Kau menggunakan metode rahasia untuk mengawetkan tubuh istrimu. Ini tidak adil baginya. Dia tidak akan bisa bereinkarnasi. Kata Dev. Istri saya meminta saya melakukan ini. Dia tidak ingin bereinkarnasi dan hanya ingin bersama saya. Dia berkata bahwa kita bisa bersama ketika aku cukup kuat untuk menghidupkannya kembali. Lelaki berjubah hitam itu berkata demikian sambil menatap istrinya penuh cinta. Kau menjebak dirimu di tangga menuju langit hanya untuk berlatih dan bisa menghidupkannya kembali. Dev bertanya. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, kekuatanku ditekan di sini, dan bahkan jika aku berlatih, mustahil untuk meningkat banyak. Hanya saja di sini, tubuh istriku dapat dipertahankan dengan lebih baik. Walaupun aku tidak bisa membuatnya terlahir kembali, tapi melihat tubuhnya, aku selalu merasa bahwa dia selalu bersamaku. Mungkin aku bisa menemukan cara untuk menghidupkan kembali istrimu. Dev teringat Tuan Si. Pada saat itu, Tuan Si dapat dengan mudah menghidupkan kembali seseorang yang jiwanya telah hancur total. Benarkah? Jika kau bisa menghidupkan kembali istriku, aku bisa melayanimu selama 300 tahun. Kata lelaki berjubah hitam itu dengan mata berbinar. Kebangkitan seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi aku perlu bertanya, lagi pula, istrimu telah meninggal selama hampir 1000 tahun.
Tetapi Tuan Si dapat membangkitkan mereka yang telah hancur baik secara fisik maupun spiritual dalam sekejap, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk membangkitkan istrimu. Kata Dev. Jika seseorang yang jiwa dan tubuhnya hancur dapat dibangkitkan, tidak akan ada masalah dalam membangkitkan istriku. Anda harus menghubungi Tuan Si ini sesegera mungkin. Pria berjubah hitam tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya tidak bisa menghubungi Tuan Si sekarang, tetapi saya yakin dia akan menemukan saya pada akhirnya, dan kemudian saya dapat membantu Anda bertanya kepadanya. Dev berkata jujur. Tuan Si selalu muncul tiba-tiba, dan Dev tidak pernah tahu di mana Tuan Si berada. Jika aku bisa menghidupkan kembali istriku, aku akan rela mengorbankan kemampuanku dan nyawaku. Pria berjubah hitam itu tampak sedikit bersemangat. Sangat sedikit pria yang tergila-gila sepertimu di dunia ini. Jika istrimu ada di surga, dia akan senang. Dev berkata dengan emosi. Lelaki berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku orang jahat, aku membunuh istriku. Kau membunuh istrimu. Dev terkejut. Bagaimana bisa seorang pria yang begitu tergila-gila membunuh istrinya sendiri? Lelaki berjubah hitam itu mengangguk, lalu perlahan melepas jubah hitamnya. Pria itu kurus dan pucat, seperti vampir. Istri saya dan saya tumbuh bersama. Kami berlatih bersama, mendaki gunung bersama, dan bahkan mandi bersama. Istri saya lebih berbakat dari saya, dan wilayah kekuatannya selalu lebih tinggi dari wilayah kekuatan saya. Kemudian, kami menikah dan menjadi mitra kultivasi ganda. Meskipun istri saya sering membantu saya tidak akan pernah bisa melampauinya dalam hal ranah. Perlahan-lahan, chauvinisme laki-laki dalam diriku muncul. Melihat istriku lebih kuat dariku, aku merasa enggan menerimanya. Kemudian, aku diam-diam berlatih ilmu iblis, berharap bisa menggunakannya untuk melampaui istriku. Kemudian, aku melampaui istriku, dan kekuatanku tumbuh dengan cepat, tetapi seluruh pola pikirku berubah, dan rasionalitasku dilahap habis. Demi bisa berlatih, aku menghisap darah orang-orang tak bersalah, dan aku berubah menjadi iblis. Istri saya akhirnya menyadari ada yang salah dengan diri saya, jadi ketika berkultivasi ganda, dia secara paksa menyerap kekuatan iblis di tubuh saya. Agar tidak berubah menjadi iblis, istri saya merusak jiwanya sendiri, dan pada akhirnya hanya tersisa tubuhnya. Aku terbangun, dan melihat tubuh istriku, aku merasa menyesal, tetapi sudah terlambat. Sudah hampir 1000 tahun, dan tubuhku masih terkikis oleh kekuatan iblis, dan belum pulih sepenuhnya. Istriku tidak pernah berbicara padaku lagi, dan sekarang aku hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong setiap hari. Lelaki itu berbicara, air mata mengalir di wajahnya. Dev tidak tahu bagaimana menghibur pria itu. Mungkin hanya dengan mengalami hal semacam ini seseorang dapat memahami rasa sakitnya. Siapa namamu? Aku bahkan tidak tahu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu. Tidak akan sulit untuk menyelamatkan tubuhmu dan membangkitkannya kembali. Kata Dev. Namaku Musa. Kata lelaki itu, lalu dengan gerakan ringan tangannya, tubuh istrinya masuk ke dalam cincin penyimpanan, aku ikut denganmu. Setelah melihat sekeliling ruangan, Musa melambaikan tangannya, dan seluruh ruangan pun dilalap api. Dev mengikuti Musa kembali ke aula utama. Ayo pergi. Dev berkata kepada Srio dan yang lainnya. Kelompok itu meninggalkan tangga lantai 4. Saat ini, tangga 4 lantai menuju langit telah ditutup dan tidak ada lagi. Tuan Chen, apakah Anda masih akan ke lantai 5? Musa bertanya. Aku tidak akan pergi sekarang, aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Setelah Dev mengatakan ini, dia mengeluarkan sebuah kepingan giok dari tangannya. Ini adalah kepingan giok keempat dari formasi besar langit dan bumi. Pada saat ini, batu giok ini benar-benar memancarkan cahaya redup. Dev tahu bahwa slip giok keempat akan segera dibuka. Selama dia membuka lembaran giok keempat, formasi besar langit dan bumi akan muncul. Tuan Chen, apa ini? Musa bertanya dengan rasa ingin tahu. Slip giok formasi besar langit dan bumi, selama aku bisa membuka slip giok ini, formasi besar langit dan bumi akan muncul. Jika saatnya tiba, aku akan menghancurkan formasi besar langit dan bumi, dan kamu bisa kembali ke alam surgawi. Kata Dev sambil menatap slip giok di tangannya. Mata Srio dan Palmer menyala karena kegembiraan. Jika formasi besar langit dan bumi hancur, mereka akan benar-benar bebas. Kakak Chen, kamu sibuk sekali, ayo kita ke lantai 5 dulu. Kata Zeke kepada Dev. Saudara Ning, hati-hati. Dev mengangguk. Zeke membawa Yuki ke lantai 5, dan Dev mulai membuka slip giok keempat. Dev memegang slip giok itu, dan cahayanya menjadi semakin kuat, seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang hendak keluar dari kepompong. Dia menarik napas dalam-dalam dan terus-menerus menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam batu giok itu.
Dengan masuknya kekuatan spiritual, jimat kuno pada kepingan giok mulai berkedip dan melompat, menimbulkan ledakan suara mendengung. Dalam sekejap, seberkas cahaya yang menyilaukan melesat ke langit dan menyebar ke segala arah dengan Dev sebagai pusatnya. Langit tampak terkoyak oleh tangan raksasa tak terlihat, dan formasi sihir besar dan misterius perlahan-lahan muncul. Di atas formasi sihir, rune mengalir dan garis-garis saling bertautan, memancarkan aura yang menggetarkan jantung. Tak peduli apapun yang dilakukan para kultivator di dunia surga dan manusia, mereka tanpa sadar menghentikan apa yang tengah mereka lakukan dan menatap ke langit yang diselimuti oleh formasi besar langit dan bumi. Beberapa orang sangat terkejut hingga mereka tidak bisa menutup mulut, dan mereka bahkan tidak menyadari bahwa senjata ajaib di tangan mereka jatuh. Beberapa orang memperlihatkan rasa kagum di mata mereka, berlutut dengan satu kaki, dan memberi hormat ke arah formasi tersebut. Dan beberapa orang memiliki keserakahan di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang menghitung peluang yang tersembunyi dalam formasi tersebut. Ini, apa ini? Ini sangat kuat, kata seorang tetua berambut putih dengan suara gemetar. Dia telah berlatih selama ratusan tahun tetapi belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Mungkinkah itu formasi besar langit dan bumi yang legendaris? Seorang kultivator muda mengepalkan tangannya dengan penuh semangat, dengan cahaya yang menyala-nyala di matanya. Telah terungkap, formasi besar langit dan bumi telah terungkap, saudaraku, kita akan segera dapat kembali ke alam surgawi. Iblis formasi memandang formasi besar langit dan bumi dan tampak gembira bagaikan anak kecil. Leluhur pola ilahi menatap formasi besar langit dan bumi di langit, air mata mengalir di wajahnya. Jauh di utara, iblis api yang diselimuti api menatap formasi besar langit dan bumi dengan ekspresi emosi yang dalam. Pada saat ini di dunia surga dan manusia, saya tidak tahu berapa banyak biksu alam surgawi yang terperangkap di dunia surga dan manusia. Mereka sangat gembira saat ini. Sudah ribuan tahun penantian. Formasi besar langit dan bumi akhirnya muncul. Sekarang mereka hanya perlu menunggu seseorang yang menghancurkan formasi itu. Maka mereka akan benar-benar bebas. Saat Dev melihat formasi besar langit dan bumi yang terbuka di hadapannya, dia merasa sedikit gembira tetapi juga agak gelisah. Dia tahu betul bahwa terbukanya formasi besar langit dan bumi ini niscaya akan menimbulkan gelombang besar, dan dia sudah berada di pusat badai itu. Tuan Chen, formasi besar langit dan bumi telah muncul. Bisakah Anda menghancurkannya sekarang? Shrio bertanya pada Dev dengan penuh semangat. Dev menggelengkan kepalanya, saat ini, saya baru saja membuat formasi besar langit dan bumi muncul. Saya masih perlu mempelajari cara menghancurkan formasi itu. Tuan Chen, Anda pelajarilah, kami akan melindungi Anda. Palmer berkata dengan penuh semangat. Oke. Dev mengangguk, lalu tubuhnya perlahan melayang ke udara, matanya menatap formasi besar langit dan bumi, dan dia jatuh ke dalam keadaan tanpa pamrih. Pada saat ini di sekte pembakaran api, Harmen Wen tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan kening dalam. Leluhur, formasi besar langit dan bumi telah muncul. Saya pikir ada seseorang yang mencoba menghancurkannya. Davos Wen memasuki ruang rahasia dan berkata kepada Harmen Wen. Hentikan dia. Waktunya belum tepat. Kita tidak bisa membiarkan formasi besar langit dan bumi hancur. Setelah Harmen Wen melihat peti mati perunggu itu, dia memerintahkan Davos Wen. Dimengerti. Davos Wen mengangguk. Segera, di sekte pembakaran api, sejumlah besar kultivator, yang dipimpin oleh Davos Wen, langsung menuju ke negeri tanpa ilusi. Kakak beradik Devon Wen dan Daisy Wen ada di antara mereka. Kakak beradik ini lari kembali saat Dev bertarung dengan Raja Empat Neraka. Bersambung.